Saya ingin memberikan perspektif bahwa kan pangkal tolak dari masalah-masalah ini kan karena ini keinginan untuk menyelenggarakan pemilu serentak ya. Nah, pemilu serentak itu kan ada dua jenis, pemilu serentak antara legislatif eksekutif diselenggarakan secara bersama pada hari yang sama, juga pemilu serentak dalam arti pemilunya ditumpuk kalau istilah saya, atau bahasa Inggrisnya simultaneous. Jadi beberapa pemilu dilakukan pada hari yang sama juga. Nah, apa sih sebetulnya alasan-alasan untuk adanya pemilu serentak selama ini yang kita dengar? Satu, memperkuat sistem presidensil. Dan ini yang bisa kita lihat adalah yang diputuskan oleh MK ya, bahwa untuk memperkuat sistem presidensil itu pemilu eksekutif diselenggarakan secara legislatif di tingkat nasional. Dan itu memang temuan-temuan riset ilmu politik, riset tentang pemilu menunjukkan bahwa salah satu variabel yang bisa membantu penguatan sistem presidensil adalah menyelenggarakan pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional itu secara berbarengan, secara concurrent, hari yang sama. Itu ada. Yang kedua yang seringkali digunakan untuk alasan pemilu serentak adalah alasan efisiensi pemerintahan. Alasan ini menurut saya masih perlu diperdebatkan, perlu dipertanyakan. Untuk efisiensi pemerintahan itulah alasan mengapa pemilunya ditumpuk gitu. Seperti pemilu 2019, penumpukan itu maksud saya adalah pemilu nasional digabung dengan lokal. Kalau yang pemilu kita itu kan pemilu nasionalnya eksekutif legislatif nasional, lalu digabung dengan bagian dari pemilu lokal, yaitu pemilu DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 atau provinsi dan kabupaten kota. Itu saya sebut penumpukan pemilu. Itu 2019 kita lakukan dan direncanakan 2024 lagi. Alasan lain untuk efisiensi pemerintah adalah katanya koordinasi pembangunan. Koordinasi pembangunan kalau pemilunya hanya dilaksanakan sekali dalam 5 tahun misalnya, seperti hanya 2024 itu, maka itu akan efisien dalam melakukan pembangunan. Ini juga perlu diperdebatkan. Dan ada anggapan yang tampaknya salah ya. Pemilu dianggap sebagai pengganggu pembangunan gitu. Kalau pemilunya beberapa kali itu akan mengganggu pembangunan. Ini pandangan yang terlalu mengedepankan aspek ekonomi atau pembangunan dalam arti sempit. Padahal sebagai negara demokrasi kita, pemilu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri yang tidak terpisahkan misalnya. Sehingga dia tidak bisa dipandang sebagai pengganggu pembangunan atau pembangunan ekonomi. Jadi sistem kita ini sekali lagi adalah sistem pemerintahan presidensil, atau dalam bahasa yang lebih luas disebut presidential democracy. Jadi demokrasi presidensil, bukan otoritarian presidensial system. Jadi kalau kita ingin memperkuat sistem presidensil, maka ada dua di situ implikasinya. Memperkuat sistem presidensialnya dan sekali tapi juga tetap memperkuat demokrasinya. Jangan dilupakan demokrasinya. Upaya untuk membuat pemilu ditumpuk-tumpuk seperti yang ada sekarang, seperti nanti 2024 itu tidak memikirkan soal bagaimana pembangunan demokrasinya misalnya. Jadi dalam perspektif yang lebih luas, saya kira pemilu itu bukan hanya untuk memperkuat presiden, tapi juga untuk memperkuat demokrasi, dan untuk memperkuat demokrasi itu kita perlu memperkuat partai. Jadi itu perspektif yang seharusnya dipakai minimal secara politik kalau kita ingin membuat pemilu itu berguna bagi penguatan sistem presidensial demokrasi secara umum.